Assalamualaikum Sobat Kimia. Apa kabar? Semoga Sobat Kimia dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi kimia mengenai laju reaksi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray guys. Halo Sobat Kimia, hari ini kita sharing yuk. Ternyata pada kehidupan sehari-hari banyak terdapat reaksi kimia. Misalnya jika kita melarutkan vitamin C ke dalam air, maka akan terjadi proses pelarutan zat. Nah, reaksi ini terjadi secara cepat. Akan tetapi, ada juga reaksi kimia yang terjadi secara lambat, misalnya proses perkaratan besi. Sobat kimia, cepat lambatnya suatu reaksi kimia dinyatakan sebagai laju reaksi. Lalu, apa yang dimaksud laju reaksi? Laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Konsentrasi per reaksi dalam suatu reaksi kimia semakin lama semakin berkurang, sedangkan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Konsentrasi merupakan jumlah zat kimia terlarut dalam suatu larutan. Satuan konsentrasi larutan yang sering digunakan yaitu kemolaran atau molaritas. Kemolaran atau molaritas menyatakan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Kemolaran diberi notasi M dengan satuan mol liter min 1. Tahukah Sobat Kimia, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama. Luas permukaan. Pernahkah Sobat Kimia perhatikan reaksi yang terjadi saat vitamin C dalam bentuk tablet dan bentuk bubuk dilarutkan ke dalam segelas air? Menurut Sobat Kimia, manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa vitamin C dalam bentuk bubuk lebih cepat bereaksi daripada dalam bentuk tablet. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Hal ini menyebabkan tumbukan yang terjadi semakin meningkat, sehingga reaksi berjalan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan kecil. Akibatnya, reaksi berjalan lambat. Sedangkan pada bubuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar, sehingga reaksi berjalan cepat. Jadi, semakin luas permukaan, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Selanjutnya, konsentrasi. Pernahkah Sobat Kimia melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan dan persimpangan jalan yang sepi kendaraan? Menurut Sobat Kimia, persimpangan jalan manakah yang kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Dari ilustrasi yang ditayangkan, dapat kita simpulkan bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan akan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat reaksi yang terjadi. Faktor selanjutnya, suhu. Ayo kita lihat fenomena berikutnya. Pernahkah Sobat Kimia melarutkan gula merah ke dalam air panas dan air dingin?
Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Seperti yang kita lihat, gula merah lebih cepat larut pada air panas dibandingkan pada air dingin. Mengapa demikian? Suhu turut berperan dalam laju reaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga partikel aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar, serta laju reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Selanjutnya, katalis. Pernahkah sobat kimia perhatikan, pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan ragi agar lebih cepat kalis. Nah, penggunaan ragi dalam proses pembuatan adonan roti adalah salah satu contoh penggunaan katalis. Katalis yang digunakan dalam pembuatan roti adalah enzim zimase yang merupakan biokatalis. Penambahan zimase dilakukan pada proses peragian atau pengembangan roti. Ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa dalam adonan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Penguraian ini berlangsung dengan bantuan enzim zimase yang dihasilkan ragi. Pada proses ini, CO2 berfungsi mengembangkan adonan roti. Banyaknya rongga kecil yang terdapat pada roti merupakan bukti terjadinya gelembung CO2 saat peragian. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel-partikel bereaksi agar dapat bereaksi membentuk kompleks teraktivasi. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Baiklah, sobat kimia, sekarang kita akan mempelajari persamaan laju reaksi dan cara menentukan orde reaksi serta konstanta laju reaksi. Persamaan laju reaksi dapat dinyatakan berdasarkan data hasil percobaan. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menentukan orde reaksi dan konstanta laju reaksi. Persamaan laju reaksi ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan orde reaksinya. Persamaan laju reaksi untuk reaksi ini dapat ditulis sebagai berikut. Orde reaksi merupakan bilangan pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki orde reaksi berupa bilangan bulat positif. Orde reaksi harus berdasarkan data percobaan. Secara matematis, nilai orde reaksi total adalah penjumlahan dari orde reaksi seluruh reaktan. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi naik B kali, maka A dipangkatkan orde sama dengan B. Perhatikan contoh soal berikut. Laju suatu reaksi menjadi 4 kali lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Orde reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, nah pada soal ini diketahui B sama dengan 4 dan A sama dengan 2. Yang ditanya adalah orde reaksi, maka A dipangkatkan orde sama dengan B, 2 dipangkatkan orde sama dengan 4, 2 dipangkatkan M sama dengan 4, M sama dengan 2. Grafik orde reaksi. Yang pertama, orde 0. Berapapun konsentrasi reaktan tertentu tidak mempengaruhi laju reaksi. Misalnya, konsentrasi reaktan bertambah, laju reaksi tetap. Dapat dilihat pada grafik orde reaksi berikut. Orde 1, konsentrasi reaktan berubah berbanding lurus terhadap laju reaksi. Misalnya,
konsentrasi reaktan naik 2 kali, maka laju reaksi naik 2 kali semula. Dapat dilihat pada grafik orde reaksi berikut. Selanjutnya orde 2, misalnya konsentrasi reaktan naik 2 kali, maka laju reaksi naik 2 pangkat 2 atau 4 kali semula. Dapat dilihat pada grafik orde reaksi berikut. Baiklah, sekarang kita akan membahas contoh soal untuk menentukan orde reaksi dan konstanta laju reaksi. Perhatikan reaksi berikut. NO2 dalam bentuk gas ditambah CO dalam bentuk gas bereaksi akan menghasilkan NO dalam bentuk gas ditambah CO2 dalam bentuk gas, sehingga diperoleh data hasil percobaan pada tabel berikut. Tentukan yang pertama orde reaksi total dan rumus laju reaksi, yang kedua konstanta laju reaksinya, dan yang ketiga tentukan besar laju reaksi jika diketahui NO2 0,4 m dan CO 0,3 m. Untuk menentukan orde reaksi total, maka yang pertama kita mencari orde reaksi NO2. Dilihat dulu data CO yang sama. Nah, data yang sama yaitu terdapat pada data 1 dan data 2. Sehingga kita masukkan angkanya dari konsentrasi NO2 pada data 1 dan data 2 CO, yaitu 0,1 per 0,4 dipangkatkan X sama dengan 0,05 per 0,8. 0,05 per 0,8 kita dapatkan dari laju reaksi pada data 1 dan data 2. Maka 1 per 4 pangkat X sama dengan 1 per 16 sama dengan 2. Nah, yang kedua, mencari orde reaksi CO, maka dilihat data NO2 yang sama. Nah, data yang sama itu terdapat pada data 1 dan data 3. Sehingga kita langsung masukkan angkanya. Konsentrasi CO yaitu 0,1 per 0,2 pangkat Y sama dengan 0,05 per 0,05 yang kita peroleh dari laju reaksi pada data 1 dan data 3. Sehingga 1 per 2 pangkat Y sama dengan 1 per 1 sama dengan 0. Perlu diingat, semua bilangan apabila dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka orde reaksi total atau penjumlahan orde reaksinya sama dengan X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari rumus laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat X dikali konsentrasi B di pangkat Y sama dengan V sama dengan K dikali NO2 pangkat X dikali CO pangkat 0, hasilnya adalah 1. Di mana V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. Selanjutnya, untuk menentukan konstanta laju reaksi, kita masukkan kepada rumus laju reaksi yang telah kita peroleh tadi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Kita masukkan ke data pertama dari tabel data hasil percobaan, di mana kita peroleh laju reaksinya 0,05 dikali K dikali konsentrasi NO2-nya 0,1 pangkat 2. K sama dengan 0,05 per 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,05 per 0,01 sama dengan 5 meter pangkat min 1 per sekon. Selanjutnya, untuk menentukan besar laju reaksi, jika diketahui NO2 atau konsentrasi NO2 0,4 molar dan konsentrasi CO 0,3 molar. Nah, kita masukkan kepada rumus laju reaksi yang telah kita dapat tadi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, di mana V sama dengan 5 dikali 0,4 pangkat 2, V sama dengan 5 kali 0,16, V sama dengan 0,8 meter per sekon. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita tentang laju reaksi. Semoga sobat kimia semua dapat memahaminya. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.